Cahaya itu berbentuk sebuah pusaka, hanya melayang-layang. Dan nggak hanya satu. Saat perlawanan tiba-tiba ada suara bisikan. Halo sedulur semua, kembali lagi di channel kita KCK19. Apa kabar sedulur semua? Semoga baik semua ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah cerita dari teman kita, sebut saja namanya Rio ya. Jadi Rio ini seorang pemuda dari daerah seberang. Jadi pengalaman waktu pertama kali merantau ke Jawa, khususnya Jawa Timur, dia itu mengalami sebuah kisah mistis. Waktu dia diajak saudaranya menarik pusaka, sampai terjadinya pertempuran dengan kodam dari benda pusaka tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi, Rio ini adalah seorang pemuda dari daerah seberang yang merantau ke Jakarta. Sampai Jakarta, dia ini mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, tapi keberuntungan belum datang kepada si Rio ini, karena ya dengan ijazah SMA dan yang pasti belum berpengalaman untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan ini. Mungkin ya disitulah Rio belum masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Dan sampai akhirnya saat Rio menunggu, kebetulan suatu saat ada kakaknya ini dari Jawa Timur. Dia itu ada keperluan ke Jakarta, sekalian ketemu dengan si Rio ini. Saat ketemu, ngobrol, keluh kesah Rio dengan susahnya mendapat pekerjaan di Jakarta ini. Akhirnya kakaknya Rio ini mengajak si Rio untuk ke Jawa Timur. Jadi kesepakatan Rio ikut dengan kakaknya ke Jawa. Jadi keberangkatan ini dia menggunakan kereta. Dia berangkat dari stasiun Jatinegara, berangkat dengan kereta sore, dan sampai ke Jawa dia itu tiba di stasiun Lamongan jam 6 pagi. Masih seger-segernya lah gitu ya. Saat tiba di stasiun Lamongan, Rio merasakan kesegaran udara yang baru pertama kali ini Rio merasakan merantau di daerah Jawa ya, yang jauh dari daerahnya. Sampai Rio di rumah kakaknya, berkenalan, bersapa dengan saudara-saudara di sana, sambil berbincang-bincang seperti biasalah. Setelah sampai, si Rio ya istirahat sebentar lah, tiduran untuk merilekskan badannya lagi ya setelah semalam perjalanan. Setelah Rio cukup istirahat dan kakaknya juga cukup istirahat, jadi si Rio ini diajak oleh kakaknya ke warung kopi. Jadi ngopi. Si Rio sempat heran ya, kenapa ngopi mesti harus ke warung gitu, ke toko kopi gitu. Kan bisa gitu buat kopi sendiri di rumah. Dan ternyata jadi tradisi di Jawa itu, khususnya di Lamongan ya, bagi sedulur-sedulur Lamongan mungkin udah tahu lah ya, tradisi di Lamongan ini. Jadi masyarakatnya ini lebih senang ngopi di warung kopi, ngumpul-ngumpul di warung kopi, ngopi bareng ya kan. Jadi lebih seru tradisi di sini. Jadi Rio ini sempat heran, oh ternyata di sini ngopi itu di warung gitu kan. Dan dia di warung ngopi, dan benar si Rio ini merasakan ternyata enak juga ngopi di warung rame-rame,
bertemu dengan orang-orang, ngobrol-ngobrol, kenalan gitu kan. Selesai ngopi, Rio dan abangnya pulang ke rumah lagi. Dan saat malam tiba, udah jam-jam 11. Jadi orang-orang udah istirahat, tidur. Dan Rio ini tidur di kamar depan tempat kakaknya ini. Jadi kamarnya ini bisa dideskripsikan kamar Rio di depan, dan sebelahnya ini ada kamar kakaknya bersama istri dan anak-anaknya gitu. Saat itu juga Rio mencoba memejamkan matanya, dan setelah baru memejamkan matanya, Rio ini terbangun ingin ke kamar mandi. Dan Rio bangun kamar mandi lagi. Saat keluar dari kamar menuju kamar mandi, sekilas Rio ini melihat kakaknya keluar juga dari kamar menuju kamar mandi. Jadi Rio ini sempat menahan, oh ternyata ada kakaknya nih di kamar mandi. Jadi Rio menunggu kakaknya, dia melihat ke depan, ke ruang depan, dan di situ sekilas remang-remang dia itu melihat orang yang duduk tepat di depan pintu ruang tamu. Jadi posisi gelap, jadi orang ini duduk menunduk. Lah Rio ini bingung, ini siapa? Kok ada orang duduk di situ? Sedangkan tadi Rio melihat kakaknya ini lagi ke kamar mandi. Rio bingung kan. Saat itu Rio langsung memutuskan melihat ke kamar mandi. Apakah benar yang tadi kamar mandi adalah kakaknya? Karena di depan ada duduk, dikira ini juga kakaknya. Jadi Rio ke kamar mandi. Saat Rio jalan kamar mandi, dia benar melihat kakaknya dari kamar mandi. Tambah bingung kan, dia bertanya, lah itu yang di depan itu siapa? Kok ada orang duduk? Jadi di depan ini lampunya karena udah dimatiin ya, dia gelap, jadi terlihat sosok hitam aja gitu duduk. Dan Rio dan kakaknya bingung loh, orang ini kakaknya lagi kamar mandi, di depan siapa? Sehabis itu ya udah Rio sama kakaknya untuk memastikan ke depan, dia menyamper ke depan. Saat jalan ke depan ternyata benar masih ada sosok itu duduk di depan dengan di kegelapan. Duduk, dia orang duduk posisi duduk menunduk. Jadi masih samar-samar siapa gitu. Saat didekati, tiba-tiba orang ini langsung berdiri dan langsung mencekik kakaknya Rio ini sampai kesakitan dari lehernya ini kan. Ternyata makhluk ini hitam, legam, matanya merah, seperti sosok jin lah ini kan. Dia itu langsung seakan-akan dari tadi ini menunggu kakak Rio datang. Targetnya ini seperti kakak Rio. Jadi saat kakaknya Rio ini datang, langsung dicekek oleh makhluk itu. Gak tahu dendam apa, sampai kakaknya Rio pun sulit bernapas dan meronta-ronta minta dilepasin. Dan Rio yang kaget dengan kejadian ini yang gak disangka-sangka, dan melihat kakaknya Rio ini kesakitan karena dicekik, secara refleks Rio pun menarik tangan dari makhluk itu, dan Rio langsung gantian mencekik makhluk itu. Saling tarik-tarikan nih kan. Saat disitulah Rio mencekik makhluk itu. Saat perlawanan tiba-tiba ada suara bisikan Al-Fatihah. Seketika itu pun Rio langsung membacakan Al-Fatihah. Dan saat dibacakan surat Al-Fatihah itu, makhluk itu langsung teriak-teriak sakitan, merasakan kesakitan, menjerit. Dan terlihat oleh Rio dari keluar darah dari mata dan telinga makhluk itu. Dia merasa kesakitan dengan bacaan Al-Fatihah itu. Setelah mau selesai suratnya Al-Fatihah itu, dengan dibarengi makhluk itu teriak dan lenyap menjadi asap hitam. Bes. Dan seketika itu pun Rio terbangun dari tidurnya. Ternyata Rio itu mengalami mimpi. Jadi mimpi yang antara
nyata dan gak nyata gitu. Mimpi sadar dan gak sadar gitu. Tapi saat terbangun, Rio itu masih merasakan sensasi deg-degannya, paniknya, ngerinya, sampai berkeringat bercucuran. Rio terbangun malam itu dan berkali-kali Rio mengucapkan astagfirullahaladzim, mimpi yang aneh. Dan keesokan harinya seperti biasa, mandi, ngopi-ngopi lagi di warung ya kan, sambil nyantai sama kakaknya, ngobrol lagi. Di saat itu kebetulan ada saudara Rio datang dan menemui Rio dan kakaknya Rio ini di warung kopi itu. Mereka berbincang-bincang. Saudaranya Rio ini termasuk orang yang seneng lah dengan hal-hal yang gaib gitu ya paham lah gitu. Jadi ceritanya menceritakan gaib. Dan saat itu juga Rio ingat akan mimpi yang semalam gitu. Jadi Rio menceritakan di situ tentang mimpinya yang semalam gitu, yang dibilang Rio termasuk yang aneh lah gitu kan, mimpi begitu seperti nyata nggak nyata gitu. Dan ditanggapin oleh saudaranya, mungkin mimpi itu adalah kiriman dari seseorang untuk kakaknya Rio. Jadi untuk diketahui, kakaknya Rio itu mempunyai usaha kecil-kecilan lah gitu, dan di daerah tersebut masih kental lah dengan hal-hal gaib. Jadi tanggapan dari saudara Rio itu adalah kiriman dari saingan usaha kakaknya Rio untuk mencelakai kakaknya Rio. Otomatis Rio kaget dan kakaknya pun kaget, loh kenapa saya yang diincar gitu. Dan saudaranya ini menyarankan kakaknya Rio untuk menghubungi pamannya yang ada di Surabaya. Jadi pamannya itu mengerti tentang hal-hal gaib beginilah. Ditelepon itu pamannya, dan kakaknya Rio ini menceritakan tentang hal mimpinya si Rio ini kepada pamannya yang di Surabaya. Dan ditanggapi oleh pamannya, ternyata emang benar itu termasuk kiriman. Dan untungnya mimpi itu dialami oleh Rio, yang mungkin Rio ini termasuk peka lah. Jadi frekuensinya itu masuk di Rio, jadi Rio masih bisa merasakan serangan gaib itu walaupun lewat mimpi. Saudaranya Rio ini menyarankan untuk konsultasi ke pamannya yang ada di Surabaya. Dan konyolnya saudaranya ini, memang dia senang dengan hal-hal gaib. Dia itu menyuruh kakaknya Rio untuk meminta sebuah wasilah untuk menjaga diri agar terhindar dari serangan-serangan gaib yang ada di situ kan. Dan dari hasil telepon itu, mereka suruh datang ke Surabaya dan diajak untuk menarik sebuah pusaka di tempat yang akan dituju oleh pamannya yang di Surabaya ini. Setelah di hari kesepakatan yang akan dituju, Rio, kakaknya Rio dan saudaranya Rio ini bertiga menuju ke Surabaya. Mereka menaiki sebuah motor berboncengan dan sampai di tempat pamannya di Surabaya. Mereka langsung menceritakan lagi kisahnya, dan pamannya ini mengajak untuk menarik pusaka di daerah pemandian di daerah Mojokerto. Jadi di situ ada pemandian yang masyarakat sekitar mengenal tempat itu sebagai petilasan seorang Raja Airlangga. Dan untuk melakukan penarikan pusaka itu ada syarat-syaratnya, ada ubi rampenya lah gitu. Akhirnya kakaknya Rio ini dan saudaranya mencari ubi rampe kan di sekitar itu yang dibutuhkan untuk prosesi penarikan pusaka tersebut. Dan Rio hanya ikut-ikut saja gitu kan. Setelah ubi rampe terkumpul dan tepat di jam 12 malam, mereka dari Surabaya berangkat menuju ke pemandian tersebut
ke Mojokerto meluncur. Sampai di lokasi tempat yang akan dituju ini, mereka memarkirkan motor di situ dan koordinasi dengan pengurus setempat ya. Jadi tempat ini memang satu sebagai tempat termasuk wisata ya, wisata peninggalan zaman dulu, dan yang kedua sebagai tempat emang bagi orang-orang yang senang dengan hal-hal gaib atau orang-orang peziarah-peziarah gitu ya. Jadi orangnya udah paham dan mereka ini berangkat ke atas. Jadi di situ untuk spesifikasinya di tempat itu, di bawah itu ada tempat pemandian dan kolam-kolam, banyak ikan-ikannya. Bagi sedulur yang pernah ke daerah Jalatunda mungkin tahu ya. Jadi situ bagus tuh. Di situ ada pemandiannya. Dan di atasnya nih ada tempat yang diyakini sebagai tempat pertapaan Raja Airlangga pada zaman dahulu. Jadi mereka menuju ke atas, ke tempat itu. Yang pertama Rio rasakan di tempat itu sunyi ya, karena ini emang malam ya. Dengan wewangian-wewangian yang khas dengan wewangian dari dupa, menambah kesan yang mistis. Jadi Rio ini dia ini nggak tahu, dia hanya mengikutin saja lah gitu. Dan dia emang senang-senang aja diajak berlibur ya kan. Sampai di atas ternyata mereka disuruh mandi di pemandian yang ada di bawah. Jadi mereka turun lagi, mereka semua turun ke bawah untuk mandi semua. Rio, kakaknya Rio, saudaranya Rio, pamannya Rio, dan temannya pamannya ini mandi di situ. Dan mandi di situ tanpa busana, semua bugil. Ya untung aja itu malam ya, dan cowok semua. Mereka mensucikan diri mandi di situ. Ya emang yang dikenal sebagai pemandian zaman dulu. Mereka mandi, dan Rio ini mandi. Tiba-tiba Rio ini merasakan ada yang menarik kakinya dari bawah, dari dasar air itu. Rio kaget. Duh, ada yang menarik kakinya. Rio menanya kepada kakaknya, "Bang, ada yang menarik kaki gua nih." Akhirnya mereka merasa sedikit panik ya. Mereka sedikit panik dengan kejadian yang diceritakan Rio itu. Dan pamannya sih santai-santai aja, mungkin karena udah terbiasa ya. Akhirnya setelah selesai, mereka naik ke atas lagi berpakaian dan menuju tempat pertapaan yang di atas tadi. Sampai di sana langsung pamannya ini melakukan ritual menyiapkan ubi rampe yang udah dibawa tadi dan syarat-syarat lainnya di situ, dengan entah apa yang dibaca, dengan bacaannya, mantranya mungkin. Jadi si Rio dan kakaknya saudara ini hanya menunggu di belakangnya. Setelah selesai ritual, Rio dan kakaknya ini disuruh semedi di tempat itu. Jadi di situ disediakan 2 ubi rampe lah, tempat bunga ada 2, satu untuk kakaknya dan satu untuk si Rio. Yang tadinya Rio nggak tahu apa-apa, hanya ikut-ikut, ternyata disuruh ikut semedi juga di situ menemani kakaknya. Jadi cuma 2 ya, si Rio dengan kakaknya, dan saudaranya dan teman pamannya ini menunggu di belakang untuk memantau. Si Rio ini dan kakaknya langsung duduk di tempat pertapaan tadi. Saat Rio melakukan meditasi di tempat itu, karena disuruh konsentrasi dan memejamkan mata, Rio pun hanya mengikuti instruksi dari pamannya ini. Setelah beberapa lama, tiba-tiba Rio merasakan suasana menjadi sangat hening. Rio pun kaget. Dia melihat dirinya hanya sendiri, tidak ada yang menemani. Hanya yang ada hanya gelap dan hening tanpa suara.
Sejenak Rio kaget dan bingung. Rio pun hanya pasrah saja dengan keadaan tersebut, santai saja. Karena nggak ada niat apa-apa, hanya meditasi. Dia melanjutkan meditasinya santai. Keheningan itu berjalan beberapa saat. Di depan Rio itu melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Jadi ada nyala setitik cahaya, lama-lama mendekat, dan ternyata cahaya itu berbentuk sebuah pusaka. Pusaka itu melayang di depan Rio. Rio hanya diam memperhatikannya. Setelah lewat satu, ternyata di belakangnya ini ada banyak cahaya-cahaya yang mendekat dan lewat di depannya, berwujud dengan pusaka di depan Rio ini. Ada tombak, ada sebilah keris, dan Rio hanya antara bingung dan kagum kenapa ada pusaka di depannya melayang-layang, dan nggak hanya satu. Jadi Rio ini hanya memperhatikan, ada pusaka lewat, diperhatikan, bagus, lewat lagi, bagus. Dan di situ Rio baru sadar, di sini tadi suruh menunggu pusaka untuk ditariknya, untuk dipilihnya. Dan akhirnya Rio teringat, dan Rio mulai fokus lagi memperhatikan pusaka-pusaka yang lewat di depannya. Pusaka itu berjejer seolah-olah ingin menunjukkan dirinya, melayang di depan Rio. Rio hanya melihat sambil memilih, dan ada satu yang membuat Rio di dalam hatinya tertarik dengan pusaka ini. Jadi pusaka ini berbentuk cincin kecil, berbatu kecil, dan batu itu memancarkan cahaya seperti emas kelap-kelip. Dan Rio ini tertarik dengan cincin ini. Dan seketika itu Rio dalam hati mengucapkan, saya memilih batu ini kalau emang ini untuk saya. Tidak beberapa lama Rio mendengar ada benda jatuh dari atas. Strak! Rio pun tiba-tiba sadar, ternyata dia masih bersemedi di tempat itu. Baru terdengar suara obrolan saudara yang menunggu di belakangnya. Dan tidak lama pamannya pun menyuruh Rio dan kakaknya untuk menyudahi semedi itu. Rio pun membuka mata, melihat ke sekeliling, ternyata ada saudara dan pamannya tersebut. Dan pamannya mengatakan bahwa tadi sudah ada tanda bahwa pusaka tersebut sudah ada di depan Rio dan kakaknya. Saat kakaknya ditanya apa yang dirasakan, ternyata kakaknya ini nggak merasakan apa-apa, nggak bisa konsentrasi, dan hanya memejamkan mata. Saat Rio ditanya, ya Rio hanya menceritakan, oh ya tadi ada sebuah pusaka. Langsung ubi rampe yang sudah disediakan dua di depan tadi, di depan Rio dan kakaknya, suruh diambil. Saat diperiksa, jadi di situ ada mangkokan kecil dari daun pisang ya, yang diisi dengan bunga-bunga dan semacamnya itulah. Jadi oleh mereka itu dilihat lagi, dikorek-korek, diperiksa, ternyata di dalam mangkokan bunga tadi sudah ada sebuah batu. Di mangkokannya kakaknya Rio ini batu hitam, dan di mangkokan Rio ini ada sebuah batu yang coklat berbintik-bintik emas, yang ternyata batu ini mirip sekali dengan apa yang dilihat oleh Rio saat meditasi tadi. Jadi mereka berhasil mendapatkan sebuah pusaka batu. Rio pun sempat berpikir aneh, kok bisa?
Padahal tadi di mangkokan tempat bunga-bunga tadi sudah diperiksa oleh kakaknya Rio dan Rio sebelum meditasi, bahwa di situ emang nggak ada apa-apa, hanya bunga dan lainnya itu. Dan di situ pun ada saksi di belakangnya, saudaranya Rio yang menjaga mereka berdua agar tidak terjadi pembohongan atau trik lah. Saat batu itu udah didapat, akhirnya mereka pulang kembali ke tempat pamannya Rio ini di Surabaya. Setelah sampai dan sebelum pulang ke rumah, ke tempat kakaknya Rio, jadi mereka dikasih tahu oleh pamannya bahwa bungkusan tadi, mangkokan tadi itu jangan dibuka dulu, jangan diambil dulu sebelum 3 hari 3 malam. Itu boleh batu itu diambil lagi untuk dipakai sebagai cincin. Setelah itu Rio dan kakaknya dan saudaranya itu pun kembali ke Lamongan. Dan sesuai dengan perintah dari pamannya, jadi mangkokan yang udah ada batu penarikan tadi oleh kakaknya Rio, 2 tadi itu ditaruh di atas lemari di kamar yang ditempatin Rio. Hari berganti, sehari, 2 hari seperti biasa. Jadi kakaknya Rio ini sudah nggak sabar ya untuk memakai batu cincinnya itu, ya karena udah bayang-bayang dengan perkataan saudara ini bahwa untuk menjaga dirinya agar tidak terserang oleh serangan-serangan gaib dari lawan usahanya ini. Saat malam ketiga, malam terasa hening. Setelah Rio merasakan ngantuk, Rio pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Rio berbaring di kamarnya untuk memejamkan mata. Dan tiba-tiba, sesaat setelah Rio mencoba memejamkan mata, Rio pun kembali mimpi aneh. Rio merasakan setelah memejamkan mata, Rio terbangun lagi karena ada seseorang berada di pojok ruangan itu. Rio terbangun untuk melihat siapa orang ini, karena memang gelap. Lampu kamar dimatikan oleh Rio sebelum tidur. Saat Rio mendekati, ternyata di situ ada sosok seperti orang zaman dahulu dengan badan yang besar, tinggi, dan hanya memakai celana tanpa memakai pakaian. Terlihatlah otot-otot yang besar itu. Orang itu memandang marah kepada Rio, namun tidak berucap. Saat Rio mendekati, tiba-tiba makhluk itu menyerang Rio. Sontak Rio pun kaget dan menghindar dari hantaman-hantaman orang tersebut atau makhluk tersebut. Rio hanya menghindar, dan lama-lama karena Rio semakin terdesak tanpa alasan yang jelas orang ini atau makhluk ini menyerang Rio, akhirnya Rio pun membalasnya. Saat terjadi pertempuran itu, Rio mencoba melawannya dengan berbagai caranya yang ia bisa, dengan menonjok, menendang, dan anehnya makhluk itu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan efek kesakitan apa-apa yang dari Rio lakukan. Rio sempat kewalahan. Kenapa makhluk ini kuat sekali? Tidak ada rasa sakit ataupun mundur. Dan makhluk ini berambisi untuk menyerang si Rio, mengejar si Rio. Rio lari ke samping, dihajar lagi, menghindar lagi, sampai Rio pun sempat terdesak. Dan akhirnya karena terdesak, Rio ini naik ke atas lemari. Di atas lemari ini Rio terdesak karena terpojok, tidak bisa kemana-mana lagi. Dan makhluk yang berada di bawah ini masih mencari Rio dan ingin menyerang Rio. Makhluk ini pun terbang naik ke atas lemari itu mendekati si Rio. Dan Rio ini pasrah.
karena sudah terdesak. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan usaha yang telah dilakukannya. Tidak mempengaruhi, tidak membuat mundur makhluk ini. Saat itu, saat kepasrahan Rio dengan yang akan terjadi kalau emang ini akhir dari hidup Rio, ya sudahlah, Rio akan pasrah. Dan saat terdesak, detik-detik makhluk ini akan menyerang Rio, tiba-tiba Rio merasakan di tangannya, di genggaman tangannya ini, di genggaman tangannya sudah ada pusaka, dan Rio mengenalinya. Pusaka ini adalah pusaka dari leluhurnya yang ada di rumah, di tempat tinggal orang tuanya. Dan tanpa berpikir panjang, Rio pun langsung menghujamkan pusaka tersebut ke perut makhluk tadi. Satu tusukan, bres, ternyata pusaka tersebut dapat menembus perut makhluk tadi. Dan Rio ini menusukkan 3 kali di bagian perutnya, sampai akhirnya makhluk tadi teriak kesakitan, menjerit sekeras-kerasnya, dan menjadi sebuah asap hitam. Dan seketika itu pun Rio terbangun dengan napas yang tersenggal-senggal dan keringat yang dingin. Rio pun heran, mimpi apa lagi ini? Keesokan hari yang ditunggu oleh kakaknya Rio ini pun datang. Pagi-pagi sebelum mengambil mangkokan tadi, Rio menceritakan tentang hal mimpinya semalam kepada kakaknya Rio, yang termasuk mimpi yang aneh lah bagi Rio. Dan kakaknya ini nggak peduli, karena yang dia pikir hanya mengambil sebuah mangkokan penarikan pusaka tadi dan memakainya untuk cincin. Akhirnya mereka mengambil bungkusan bunga tadi, memeriksa. Di dalamnya ternyata masih ada batu yang mereka tarik dengan pamannya di pemandian air tadi. Pertama Rio mengambil batunya masih utuh seperti semula. Dan saat kakaknya mengambil batu yang dia harapkan, kakaknya pun kaget. Ternyata batu hitam yang ia dapatkan sudah pecah, retak, melingkar dan pecah. Akhirnya kakaknya pun kecewa, dan Rio pun hanya ketawa melihat kakaknya yang kecewa karena batunya telah pecah, dan mengatakan lagi, mungkin gara-gara semalam ini batunya jadi pecah. Dari situ kakaknya baru teringat dan menghubungkan antara mimpi Rio dengan kejadian batu yang dia dapatkan sudah pecah. Karena penasaran, akhirnya kakaknya ini menelpon pamannya yang di Surabaya. Setelah menceritakan kejadian yang Rio alami dan kejadian batu yang dia dapatkan sudah pecah, dan pamannya mengatakan bahwa memang benar. Jadi yang masuk ke dalam mimpinya si Rio ini semalam itu adalah jin atau kodam yang ada di batu tersebut yang menyerang si Rio. Hanya kecewa yang didapat kakaknya Rio, karena batu yang ia harapkan ternyata sudah pecah. Dan di situ Rio menceritakan bahwa saat meditasi, Rio ini melihat
berbagai jenis pusaka yang ada di situ yang menampakkan ke Ryo. Dan ternyata menurut pamannya Ryo, bila melakukan meditasi di situ dan diwujudkan pusaka apapun, berarti pusaka itu ingin ikut kepada orang yang ditampakin oleh pusaka tersebut. Dan mungkin kodam batu yang menyerang Ryo merasa kecewa karena tidak dipilih oleh Ryo saat meditasi. Wallahu a'lam. Akhirnya untuk mengobati rasa kecewa kakaknya Ryo, pamannya Ryo ini berjanji akan menarik pusaka lagi di sebuah gunung untuk kakaknya Ryo ini. Waktunya akan ditentukan ke depannya. Oke sedulur semua, itulah cerita dari Ryo, pengalaman saat di Jawa. Untuk cerita selanjutnya akan kita sambung di part selanjutnya ya, yaitu masih pengalaman Ryo saat pengambilan pusaka kedua untuk kakaknya ini. Oke, cukup sekian sedulur. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk menceritakan kisah-kisah mistis lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.